Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Maria Yasinta Wona, kelas C semester 6, program studi sosiologi, mata kuliah pendidikan anti korupsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan korupsi. Korupsi sendiri merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindakan pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koparsi. Dan yang keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji, penyuapan, penggelapan dan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan atau bagi pegawai negeri penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keberuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencurian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal itu saja. Berikut yang pertama, kondisi yang mendukung munculnya korupsi. Yang pertama, konsentrasi kekuatan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. Yang kedua, kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Yang ketiga, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Yang keempat, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Dan yang kelima, lemahnya profesi hukum. Mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat, pernah dikupas oleh B. Soedersono yang menyatakan antara lain, pada umumnya orang menghubung-hubungkan tubuh sumbunya korupsi sebagai yang paling gampang dihubungkan adalah kurang gaji pejabat-pejabat. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, demokrasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik atau good governance dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi aktuabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijakan. Yang kedua, ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisien yang tinggi. Yang ketiga, kesejahteraan umum negara. Korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijakan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luar. Yang ketiga, bentuk penyalahgunaan. Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme. Juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campur tangan, dan penipuan. Yang pertama, penyogokan. Korupsi memerlukan dua pihak yang korup, pemberi sogokan atau penyogok dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan. Yang kedua, sumbangan kampanye dan uang haram. Di area politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi,
tapi lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadanya. Maka dari itu sering banyak ada gosip menyangkut politisi. Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Yang ketiga, tuduhan korupsi sebagai alat politik. Sering terjadi di mana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di Republik Rakyat Tiongkok, fenomena ini digunakan oleh Zhou Rongyi dan yang terakhir oleh Hu Jintao untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka. Yang keempat, mengukur korupsi. Mengukur korupsi dalam arti statistik untuk membandingkan beberapa negara secara alami adalah tidak sederhana karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional atau LSM terkemuka di Badan Anti Korupsi menyediakan 3 tolok ukur yang diterbitkan setiap tahun. Indeks persepsi korupsi atau berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini. Yang kedua, barometer korupsi global atau berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman. Berikut cara korupsi yang aman. Yang pertama, korupsi dengan modus komisi. Pejabat, menteri, gubernur, bupati, dirjen, kadis, direksi, BUMN atau D, PPK dan seterusnya menerima setoran komisi yang jumlahnya bervariasi sesuai kesepakatan awal 5-25% dari nilai proyek yang dikerjakan oleh pengusaha. Yang kedua, korupsi dengan modus uang muka. Pejabat menerima uang muka 5-15% dari proyek yang akan diajukan rencana proyeknya. Yang ketiga, korupsi dengan modus bagi hasil. Pejabat pura-pura tanya sama pengusaha yang akan dimenangkan atau yang telah memenangkan tender. Yang keempat, korupsi dengan selisih margin. Pejabat sudah kaya pengusaha, udah sibuk kesana kemari cari informasi beberapa harga pokok sih pengusaha. Yang kelima, korupsi dengan modus saham kosong. Pejabat ini dapat saham 5-60% di perusahaan yang akan dimenangkan dalam tender. Yang keenam, korupsi dengan modus proyek fiktif atau transaksi fiktif. Pejabat ini pejabat nekat, dia yakin bisa kelabui semua instansi pengawas dan hukum. Sekian hasil presentasi saya.